dan Bapak Ibu jemaah yang dapat hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini adalah malam yang ketiga dari rangkaian takziah kita atas berpulangnya ke orang tua Anda Fiona Aulia, almarhumah Fiona Aulia yang 3 hari yang lalu berpulang. Semoga saja ada banyak Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini sebagaimana diminta oleh Kain Baik pada kita untuk membacakan surah Yasin. Jadi untuk baca surah Yasin, mari sama-sama kita mulai dengan terlebih dahulu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sedang diuji kesabarannya oleh Allah, yaitu seluruh keluarga dan ahli waris, semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami, para tokoh masyarakat, para ahli ulama, kaum bapak, kaum ibu, generasi muda, anak-anak kami hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita berkumpul di rumah ini dalam rangka menunaikan tugas kita selaku sesama mukmin, sesama bertetangga, bahwa ketika saudara kita ditimpa musibah, kita diperintahkan untuk bertakziah. Semoga kehadiran kita bertakziah malam ini insya Allah bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dalam suasana takziah seperti ini, Bapak sekalian, tentu ada beberapa hal yang perlu diingatkan kepada kita. Yang pertama, ketika kita berkumpul dalam suasana seperti ini, di tempat ini, sesungguhnya kita sedang diingatkan akan benarnya firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian itu memang sering melalui proses tua terlebih dahulu, tetapi tidak jarang yang muda lebih dulu wafat daripada yang tua. Karena kalau boleh diibaratkan, dia bagaikan pohon kelapa. Buah kelapa tersebut banyak melalui proses tua baru gugur, tapi tidak jarang membangun lebih dulu gugurnya daripada yang tua. Kematian tersebut ada kalanya memang diisyaratkan lewat sakit terlebih dahulu, tapi tidak jarang orang yang sehat-sehat mendadak meninggal dunia. Orang yang sakit berat kadang-kala panjang proses kematiannya. Artinya diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadapi ujian sakit tersebut. Pernah satu waktu sekalian pada masa dinasti Abbasiyah, ada seorang pasien sudah 15 tahun sakit berat.
Puncak sakitnya tersebut dia pun dalam kondisi tak sadarkan diri, sebutlah dalam kondisi koma. Karena berbagai upaya medis telah dilakukan untuknya dan tidak ada lagi upaya medis yang bisa dilakukan kepadanya, sehingga diperkirakan dia tak lama lagi akan meninggal dunia. Karena diperkirakan seperti itu, akhirnya dia sudah ditempatkan di satu ruangan diperuntukkan bagi orang yang diperkirakan tidak lama lagi akan meninggal dunia. Karena dia diperkirakan akan meninggal dunia, sehingga sebagian kawannya telah menyiapkan kuburan untuknya. Tapi di luar dari prediksi tersebut, Allah berkehendak. Allah sadarkan orang tersebut, Allah sehatkan dia, Allah panjangkan umurnya. Saking panjang umurnya, dia pun berkesempatan menguburkan orang-orang yang menggadikan kuburannya. Maka oleh sebab itu sekalian, kita tidak boleh lari. Sesuatu yang pasti datang dan paling dekat dengan kita adalah kematian kita. Maka sekalian, satu waktu Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, sayati ala ummati zaman, akan tiba masanya nanti umatku itu di akhir zaman. Bagaimana umat Rasul di akhir zaman tersebut? Yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Mereka mencintai yang lima, lupa dengan yang lima. Yang pertama, yuhibbunal hayata wa yansawunal mauta. Mereka mencintai kehidupan, lupa dengan kematian. Maka orang yang suka atau mencintai kehidupan, apalagi dikendalikan oleh nafsu, sesuatu yang tak pernah tua dan tak pernah pikun, itu banyak orang yang sendiri. Kadang umur 72 tapi rasa 27 juga olehnya. Nah, karena memperturutkan hawa. Yang kedua adalah wa yuhibbunal dunya wa yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Mencintai dunia, lupa dengan akhirat. Yang ketiga, wa yuhibbunal qusura wa yansawunal qubura. Mereka mencintai bangunan-bangunan yang indah dan megah, lupa dengan kuburan mereka masing-masing. Yang keempat, wa yuhibbunal mala wa yansawunal hisaba. Mereka mencintai harta, lupa dengan hisab terkait dengan harta. Dan yang kelima, kata Rasul, wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliqa. Mereka mencintai makhluk, lupa dengan sang pencipta makhluk. Namun sebab itu sekalian, agar itu tidak terjadi, satu di antaranya cinta dengan kehidupan, lupa dengan kematian. Inilah zikrul. Bagian dari takziah ini adalah dalam rangka ingat akan kematian kita. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti datang dan paling dekat dengan kita. Satu waktu Rasulullah SAW mengambil ranting kayu, lalu kemudian dipatah 3 ranting kayu tersebut. Patah ranting kayu pertama Rasul tancapkan di depannya. Patah ranting kayu kedua Rasul tancapkan di sebelah patah ranting kayu pertama yang berdekatan jaraknya. Patah ranting kayu ketiga Rasul lempar sebuah tenaga sejauh mungkin. Lalu Rasul pun bertanya pada yang hadir, mengertikah kalian dengan makna 3 patah ranting kayu tersebut? Seluruh sahabat menjawab, hanya Allah dan Engkau yang paham maknanya, Rasul. Rasul pun mengatakan, patahan ranting kayu pertama yang saya tancapkan di depan saya, itulah ibaratnya kita manusia. Patahan ranting kayu kedua yang saya tancapkan di sebelah patahan ranting kayu pertama yang berdekatan jaraknya, itulah ibaratnya kematian kita. Patahan ranting kayu ketiga yang saya lempar sebuah tenaga sejauh mungkin, itulah ibaratnya angan-angan dunia kita. Jauh letaknya, tapi kita suka mengejar yang jauh tersebut, lupa yang dekat dengan kita, yaitu kematian. Nah, karena itu sekalian,
Ketika kita kumpul seperti ini, ingat akan kematian kita. Kita kumpul seperti ini, Bapak sekalian, ibaratnya seperti arisan. Tidak ada peserta arisan yang tidak terima arisan. Kalau ada peserta arisan tak terima arisan, berarti bendahara jujur. Nah, cuma bedanya arisan kematian dengan arisan dunia. Kalau arisan dunia saya tidak percaya semua ingin nomor satu. Jadi kalau arisan kematian datang malaikat maut malam ini Pak Buan, di datanya kita semua dapatlah misalnya 300 orang. Nah, kata malaikat, siapa yang ingin nomor satu arisan kematian? Nah, dorong perlu. Nah, awak nomor 301 malaikat ya, peserta 300 yang ini tak nomor 301. Jadi hari ini kita berkumpul di rumah ini, belum tentu besok boleh jadi orang berkumpul di rumah kita. Nah, oleh sebab itu sekalian, karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti datang dan paling dekat dengan kita, tidak perlu ditakuti. Karena takut, tidak takut, ridho, tidak ridho, suka, tidak suka, kematian pasti datang kepada kita. Tapi yang patut kita takuti adalah nasib kita setelah kematian. Sebab semasa hidup kita di dunia ini, Pak Bu, berbagai aib itu bisa kita sembunyikan. Tapi kalaulah kematian menghampiri diri kita, sekalian, keadilan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dibentangkan dan kita pun mulai mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka orang yang senantiasa ingat akan kematiannya, insya Allah dia tidak akan lalai dalam kehidupan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Bu, kepada ahli waris, tentu ini adalah bagian dari ketetapan Allah yang harus dihadapi dengan kesabaran. Tidak ada bekal terbaik kecuali sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, beri kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Bagaimana kabar gembira yang akan diberikan kepada orang yang sabar dalam menghadapi ujian tersebut? Satu waktu dikisahkan dalam satu hadis qudsi, diceritakan oleh Rasulullah bahwa begitu malaikat maut selesai mencabut nyawa hambanya, lalu kemudian Allah bertanya pada malaikat maut. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Ini adalah gaya cara Allah menarik perhatian tentang berita penting yang disampaikan olehnya. Wahai malaikat maut, engkau cabut nyawa hambaku. Ya malaikat maut, benar ya Allah. Bagaimana keluarga yang ditinggalkan? Ya Allah, keluarga yang ditinggalkan adalah keluarga yang sabar. Apa bukti kesabarannya? Walaupun yang meninggal tersebut adalah orang yang disayangi oleh mereka, tetapi begitu meninggal keluarga yang disayangi tersebut, dia puji engkau ya Allah dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah pun mengatakan, kalau begitu wahai malaikat maut, keluarga yang sabar menghadapi ujian tersebut, aku siapkan satu bangunan di surga untuknya. Maka karena ujian kesabaran itu adalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu sebabnya 3 hari awal kita dianjurkan untuk bertakziah. Dengan kita ramai seperti ini, kita beri motivasi kesabaran kepada keluarga. Insya Allah inilah yang terbaik Allah tetapkan untuk anak kita. Maka kalau kita menyadari, menghayati kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Anak milik Allah hanya dititipkan sementara pada orang tua. Kalau tiba takdirnya, ajalnya sampai, sang pemilik berhak mengambil miliknya. Tidak boleh hak protes. Oh, bukan berarti tidak boleh menangis. Boleh menangis, tidak ada larangan. Karena Rasul pun ketika meninggal putranya bernama Qasim, Rasul pun menangis.
tetapi yang tak boleh itu adalah orang kafir. Maka Umar ketika itu sampai dengan nada tinggi bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasul?" Dijawab oleh Rasul, tangisan dan air mata ini adalah buat cinta kasih orang tua terhadap anak. Nah maka oleh sebab itu tentu kepada ahli waris, kepada keluarga kita berharap berbaik sangka pada Allah. Kita sudah berikhtiar membesarkan anak kita, tapi Allah berkehendak berbeda. Allah tetapkan ajalnya, kita terima dengan lapang hati. Nah tinggal lagi kita yang hidup nih Pak Bu, masih bisa membantu yang telah meninggal dunia. Maka jadilah kita seperti ceret. Ceret yang kemudian menuangkan air ke gelas. Gelas itu adalah ibarat dari keluarga kita yang telah meninggal dunia. Dia nunggu itu. Ini air ini adalah kiriman amal. Kira-kira amal apa yang kemudian mengalir sampai kepadanya, menyelamatkan alam barzakh, menyelamatkan hari